Kelas 8, jumpa lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini kita akan membahas topik gerak lurus. Sebelum kita masuk topik gerak lurus, di sini ada beberapa gambar ya. Kira-kira apa sih hubungan gambar ini dengan topiknya nih, gerak lurus? Ini orang naik sepeda ya, apa hubungannya ini kemari? Ini juga. Ada yang tahu? Nah, mungkin sekilas bisa kita katakan ini naik sepeda bergerak. Dia juga bergerak tadi kan, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, tujuan pembelajarannya ada yang pertama, kalian mampu menjelaskan konsep gerak ya. Apa sebenarnya gerak itu? Dari pengamatan, contoh yang dari yang tadi ya, dengan benar. Yang kedua, nanti kalian mampu membedakan konsep jarak dan perpindahan dari pengamatan juga dengan benar. Dan yang ketiga, membedakan konsep kelajuan dan kecepatan dengan benar. Apa sih kelajuan? Kayaknya sama aja dengan kecepatan, tapi ada nanti perbedaannya. Oke, kita lanjut. Yang keempat nanti, mengkaitkan konsep gerak ini dalam kehidupan sehari-hari, aplikasinya. Oke, coba amati ini. Amati keempat gambar ini, apa yang dapat kamu katakan? Ini kayaknya di Dufan ada ya, tapi kalau ini bukan yang di Dufan ini. Ini namanya apa? Halilintar ya. Nah, gerak di halilintar itu apa sih? Nah, kita lanjut ya. Apa yang kamu ketahui tentang gerak benda tadi? Ini. Ya, gerak halilintar pasti ada kan. Apalagi? Nah, itu nanti kita amati lagi dengan gambar ini. Coba perhatikan. Di sini ada seseorang yang bergerak nih, dari kiri ke kanan. Nah, bagaimana lintasan gerak orang ini? Dia bergerak ya. Lintasannya bagaimana? Iya, lintasannya lurus ya kan. Berarti nanti judulnya nanti nih jadi disebut gerak lurus dong ini nanti. Ini gerak lurus. Karena lintasannya. Nah, kalau gitu apa itu gerak? Gerak itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu pasti gerak ya. Berubah kedudukan, berubah tempat. Nah, secara fisika kita katakan gerak itu ini. Jika suatu benda dikatakan bergerak, maka dia terhadap suatu titik acuan. Titik acuan itu terhadap benda lain. Titik acuan itu titik asal, titik awal terhadap benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Jadi ketika posisinya itu, jaraknya itu berubah terhadap titik acuan, maka dikatakan bergerak. Jadi kalau nggak berubah, walaupun kelihatan dia seakan-akan bergerak, dia belum bergerak ya. Itu dia arti gerak di fisika. Nah, gerak itu nanti bersifat relatif. Maksudnya apa ini ya? Coba kita lihat. Misalnya Nadia sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Terus pengamat di tepi jalan raya akan melihat Nadia sedang bergerak bersama mobil terhadap sebuah kota atau terhadap dia. Nah, Nadia yang sedang berada dalam mobil akan melihat bahwa pengamat yang tadi itu bergerak dengan arah berlawanan dengan arah gerak Nadia. Nah, pendapat siapa yang benar? Dua-duanya benar ya. Gerak benda itu bersifat relatif. Kalau kita di dalam mobil yang sedang bergerak, kita amati orang-orang yang menunggu mobil itu bergerak atau pohon-pohon bergerak ke belakangnya berlawan arah. Nah, jadi gerak itu bersifat relatif. Tergantung pada pengamat dan titik acuan. Titik acuan yang tadi, titik asal yang dipergunakan. Itu artinya gerak bersifat relatif. Kita lanjut. Suatu benda dapat melakukan beberapa gerak. Yang tadi, yang halilintar tadi ya. Bukan halilintar itu ya. Rel coaster ya.
Nah, jadi yang ini tadi ini roller coaster namanya. Tadi saya lupa ya ini. Ini namanya apa? Tadi Halilintar ya. Ini namanya roller coaster. Roller coaster. Ya, beda ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Tadi gerak bersifat relatif sudah ya. Jadi orang yang diam bisa bergerak jadinya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Suatu benda dapat melakukan beberapa gerakan ya. Misalnya kamu sedang berjalan-jalan di muka kelas. Di saku bajumu ada pena, pen. Sambil berjalan tersebut lempar dan tangkap lagi penghapus papan tulis berulang-ulang atau pena tadi. Pada peristiwa di atas bisa kita simpulkan pena tidak bergerak terhadap kamu. Oh, penanya di saku baju ya. Tidak kita gerakkan, tapi yang kita lempar itu penghapus. Lemparkan ke atas berulang-ulang. Pen tidak bergerak terhadap kamu. Kenapa? Karena jarak posisi pena terhadap kamu tetap tidak berubah. Maka dia tidak berkatakan bergerak ya. Terus, kamu dapat dikatakan melakukan satu macam gerak, yaitu gerak terhadap dinding kelas. Terhadap dinding kelas kalau kita berjalan, berubah nggak jarak kita? Berubah ya. Kadang menjauh, kadang mendekat. Terus, penghapus tadi dapat dikatakan melakukan dua macam gerak tadi. Kita lemparkan ke atas. Berubah kan jaraknya terhadap kita? Maka gerak pertama terhadap kita ya. Gerak kedua terhadap dinding kelas. Nah, itu yang dikatakan benda dapat melakukan beberapa gerak sekaligus. Sama dengan tadi roller coaster tadi ya. Oke, kita lanjut. Gerak menurut keadaan benda. Contohnya. Ini bumi yang diam terhadap motor. Bumi itu dianggap ini pohon-pohonan ya. Pohon. Pohon itu kan diam terhadap motor. Motor yang bergerak. Tapi ketika menurut orang yang dari motor, bumi jadi bergerak ya. Nah, coba kita lihat. Gerak yang sebenarnya adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh posisi perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Jadi ada perubahan jarak. Nah, gerak semu itu gerak kan suatu benda yang sebenarnya dia diam. Seperti pohon-pohon ini ya. Diam sebenarnya. Namun, oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Jadi, ketika kita lihat ini tadi ini jadi seolah-olah tadi ini pohon-pohonnya bergerak ya. Nah, atau kita di dalam mobil, kita lihat orang-orang yang di luar mobil itu seakan-akan bergerak menjauhi kita. Itu gerak semu ya. Gerak semu itu biasanya diakibatkan oleh apa? Karena pengamat yang sedang berada dalam sistem yang bergerak ya. Maka contoh gerak semu misalnya pada saat kita mengendarai motor. Sini tadi ini motor ya. Pohon-pohonan ini atau bumi lah kita katakan di tepi jalan seperti bergerak. Seperti dia bergerak. Padahal sebenarnya yang bergerak motor. Karena kita yang ngamati. Kalau pohon-pohon itu mengatakan sama kita yang bergerak ya. Itu dia gerak semu dan gerak sebenarnya. Jadi gerak semu itu gerak suatu benda sebenarnya dia diam namun seolah-olah jadi bergerak. Contoh kalau kita di kereta juga sering kita lihat pohon-pohon di sekitar kereta itu seakan-akan bergerak ke belakang menjauh kita padahal kereta yang bergerak ya. Itu gerak menurut keadaan. Gerak menurut bentuk lintasan ini tadi yang roller coaster ya. Ada gerak lurus. Di roller coaster itu bisa dia lurus karena lintasannya lurus. Atau tadi orang tadi ya. Ada gerak melingkar. Gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran. Itu gerak melingkar. Ada gerak parabola. Gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Parabola itu yang seperti ini. Ini parabola ya. Ini bendanya. Ini. Sampai dilempar ini. Gerak tidak beraturan. Gerak dengan lintasan tidak beraturan. Itu menurut bentuk lintasannya. Oke? Nah, kalau benda bergerak, besaran apa yang bisa kita lihat? Yang pertama, waktu ya udah pasti. Habis itu apa? Kecepatan atau kelajuan. Habis itu jarak atau perpindahan. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa sih beda jarak dengan perpindahan? Kayaknya sama aja sih ini ya. Nah, coba kita lihat dengan contoh ilustrasi. Ini perhatikan ini.
Ini ada seekor semut ya ini ya, naik dari A ke B, terus turun dari B ke C. Berarti dia tujuannya mau ke C. Nah ini ada pohon. Kita lihat yang di sini, jangan yang ke pohonnya ya. Nah, maka yang dikatakan jarak itu ini, jarak itu lintasan yang ditempuh semut tadi dari A ke B ditambah lintasan B ke C. Berarti 4 meter ditambah 3 meter. 7 lah jarak tempuhnya. Nah, terus kalau begitu apa itu perpindahan? Bisa nggak semut itu dia bergerak dari A ke C? Bisa. Maka nanti perpindahan itu ini jarak dari A ke C. Dia lurus saja di sini kan, sampai juga di C kan 5 meter. Nah, jadi dari satu contoh soal ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama apa? Bahwa ternyata jarak itu adalah panjang lintasan total yang ditempuh tanpa memperhatikan arahnya. Ya, lintasan totalnya kan dia semutnya dari sini, dari A ke B, terus dari B ke C, itu panjang 7 meter. Sedangkan perpindahan itu panjang lintasan akhir, panjang titik akhir lainnya, C, ke awal secara lurus langsung dia gini. Nah, menempuh jarak yang lebih dekat dia ya. Itu dia perpindahan. Sudah mulai mengerti ya perbedaan jarak dan perpindahan? Coba kita lihat dengan contoh-contoh lagi nih. Ada contoh jarak dan perpindahan. Misalnya, seseorang pria bermain skateboard di jalan. Ia bergerak dari A. Ini dia bergerak dari A. Bergerak sepanjang 600 meter ke C. Ke kanan. Kemudian nanti berbalik arah dia ke kiri 300 meter. Berhenti nanti di B. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh ya? Nah, tadi kalau jarak itu panjang lintasan total ya. Berarti jarak sama dengan panjang lintasan total. Berarti dari A ke C dulu dia ya. A ke C. Terus nanti balik arah dia dari C ke B. Berhenti di B ya. C ke B. C ke B. Dari A ke C itu berapa jaraknya? Panjangnya 600. Dari C ke B 300. Berarti nanti jaraknya berapa? 900 meter. Nah, kalau gitu apa itu perpindahan? Perpindahan itu dia panjang lintasan akhir ke awal secara lurus. Nah, dia asalnya kan dari A, ini awal, asal. Tujuannya mau di sini. Ini akhir. Ya udah panjang lintasannya ini aja total langsung lurus. Berarti dari A ke B aja ya. Dari A ke B itu berarti berapa? Kalau dari A ke C 600 berarti 600 dikurang dari B ke C 300. Berarti 300 meter. Jelas kan perbedaannya seperti tadi? Oke, seperti itu contoh jarak dan perpindahan. Kita lihat lagi supaya lebih mengerti kalian. Apa sih beda jarak dan perpindahan? Karena tadi tujuan belajarnya ada nih. Ini, misalnya ini, soal yang lebih ada tantangannya. Perhatikan gambar. Jika benda bergerak lurus dari A ke B, terus ke C secara lurus ini nanti belok arah. Ini siku-siku ini ya. Harus siku-siku. Ke C, terus lalu siku-siku lagi ke D. Ini siku-siku juga ini. Ke D. Dan berhenti di D. Tentukan jarak dan perpindahan. Yuk, ada yang bisa jawab ini, bantu Bapak. Berarti jarak itu panjang lintasan total ya. Berarti dari A ke B, ditambah dari B ke C, ditambah dari C ke D. Di D dia berhenti ya. Dari A ke B berapa tadi? 22 meter. B ke C 6. C ke D 7. Berarti berapa ini? 22 tambah 6 28. 28 tambah 7 35 meter ya. Nah, inilah jaraknya. Nah, perpindahannya mana? Perpindahan. Nah, dia kan asalnya dari A, ini asal. Akhirnya ke D ya ini. Akhir. Berarti perpindahannya dari A ke D secara lurus langsung ya. Nah, bagaimana mencari dari A ke D?
Nah, ini kan segitiga jadinya. Coba kita ambil garis yang sejajar B ke C di sini, garis bantu. Ini garis bantu ya. Ini garis bantu. Kalau di sini siku-siku, pasti di sini siku-siku ya. Berarti kalau ini panjangnya berapa ini? Ini kita ambil titik E ya. Berarti A ke E berapa ya? A ke E berarti panjang dari A ke B kan 22. Berarti A ke B dikurangi panjang C ke D. Berarti 22 dikurang 7. Berapa? Yuk. 15 ya. Berarti dari A ke E itu 15. Dari E ke D kan sama dengan B ke C. Berarti E ke D sama dengan B ke C. Sama dengan 6 meter. Berarti kalau gitu, kan karena siku-siku ini, berarti ini sisi miringnya loh. Berarti A ke D sama dengan Pitagoras loh ya. Akar A ke E kuadrat, ini tantangannya sini ya. E ke D kuadrat. A ke E berarti berapa? 15 kuadrat. Tambah E ke D 6 kuadrat. 15 kuadrat berapa? 225. 6 kuadrat 36. 225 tambah 36. 11, 1, 5, 6, 2, 6, 1. Berarti A ke D sama dengan akar 2, 6, 1. Seperti inilah dia. Itu dia perpindahannya. Akar 261 itu berapa? Itu dia ini tadi 225 ya. 225 A ke B 22 ya. Berarti 22 dikurang 7 tadi 15 ya, pas ya. 15 kuadrat 225 tambah 6 kuadrat. Berarti ya udah, ini kan nanti pecahan. Tapi dia kan kalau dia 25 kuadrat kali 25, nah 25 ini di bawah 25, 20 kuadrat itu 400. Antara 15 sampai 20 ya. Tapi segini pun jawabannya boleh. Sudah beda kan? Nah, seperti itu. Nanti ada latihan soal seperti ini ya. Sudah mulai jelas ya perbedaan jarak dengan perpindahan. Nah, yang berikutnya kita ambil satu contoh soal. Bisa nggak perpindahan itu bernilai 0? Coba kita lihat contoh soal ini. Jika seseorang bergerak dari A, dari sini ya, ini orangnya. Terus dia kembali lagi ke A. Dan dengan lintasan lingkaran. Tentukan jarak dan perpindahan yang dilakukan orang ini. Berarti kalau gitu jaraknya, ya kita coba tarik sama-sama. Jaraknya itu pasti nanti dari A kembali ke A berarti keliling lingkaran ya, benar ya. Keliling lingkaran itulah jaraknya. Nah, keliling lingkaran apa rumusnya? 2 kali pi kali jari-jari. Jari-jarinya 14 itu. Jadi 2 kali 22 per 7 kali 14. 14 bagi 2 bagi 7, maaf ya, ini 2 ya. Berarti 2 kali 22, 44 kali 2. Berarti jaraknya berapa? Berarti jaraknya 44 kali 2, 8 meter ya. Nah, itu kan panjang jaraknya keliling lingkaran. Nah, berapa perpindahannya? Perpindahannya coba kita lihat. Dia kan asalnya di A, ini asalnya. Dan akhirnya dia kembali ke A. Ada nggak jarak, perubahan jarak dia ketika di asal dan di akhir? Nggak ada kan? Nggak ada perubahan jaraknya. Tetap di A dia. Berarti sini perpindahannya nanti 0. Seperti itu kira-kira ya. Karena dia di awalnya di A, kembali ke A. Kan nggak ada perubahan jaraknya. Ya berarti perpindahannya 0. Itu konsep perpindahannya. Jelas? Sudah mengerti mungkin ya. Mudah-mudahan Bapak harap nanti mengerti. Kita lanjut. Nah, kalau gitu kita tadi udah belajar tentang besaran yang bisa diukur dalam benda bergerak, yaitu jarak dan perpindahan. Nah, sekarang kita mau lihat kelajuan dan kecepatan. Apa sih beda kelajuan dan kecepatan? Kayaknya sama aja sih.
Beda loh ya. Nah, coba perhatikan mana bedanya. Kalau kelajuan itu jarak yang ditempuh dibagi waktu. Sementara kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu. Jadi dia lebih ke konsep perpindahan bagi waktu. Waktunya mungkin sama. Coba kita lihat dengan satu contoh soal. Misalnya nih, ada seseorang berangkat dari rumah, ini rumah, ke SMP Tarakanita 4 dengan mengikuti jalan yang warna kuning ini lintasannya. Ini siku-siku loh ya. Pada gambar naik sepeda, waktunya berapa? Waktunya 1/4 jam loh. Nah kan? 1/4 jam. Tentukanlah kelajuan dan kecepatan orang naik sepeda. Beda nanti kelajuannya. Sekarang kita lihat berapa jaraknya. Jaraknya dulu. Jarak itu panjang lintasan totalnya ya. Dia dari rumah kan lintasnya gini. Terus ini ya. Kalau berarti 6 km ditambah 8 km. Berarti jaraknya 14 km. Nah, sekarang berapa perpindahannya? Perpindahannya itu dia asalnya dari mana? Dari sini. Akhirnya sini. Ya yang garis lurus sini. Berarti perpindahannya itu sisi miringnya ya. Berarti sisi miring pakai Pitagoras dong. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. 6 kuadrat itu akar 36 tambah 64. Berarti akar 100. Akar 100 berapa? 10 km. Berarti perpindahannya lebih kecil ya. Nah, sekarang kita mau tahu perbedaan kelajuan. Tadi kelajuan apa? Kelajuan itu jarak dibagi waktu. Jarak per waktu. Nah, berapa jaraknya? 14. Berapa waktunya? 1/4. Ini jadi dibalik dia 14 kali 4/1. Berarti kelajuannya berapa? 4 kali 4, 16. 1. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. 56 km per jam. Oke. Nah, sekarang berapakah ini kelajuan? Berapa kecepatannya? Saya buat di sini ya. Sini aja. Kecepatan. Kecepatan itu perpindahan loh. Berapa perpindahannya? 10 per waktunya 1/4. Dibalik 10 kali 4/1. Ya kan? Sini. Berarti kecepatannya berapa? 10 kali 4, 40 km per jam. Nah, inilah dia kecepatannya. Ini tadi kelajuannya. Beda kan? Beda. Masalahnya hanya bedanya itu hanya di pembilangnya. Ini jarak, ini perpindahan tadi. Seperti ini tadi rumusnya. Ini. Ya kan? Ini sama. Seperti itu konsep perbedaan kelajuan dan kecepatan. Jadi kesimpulannya kelajuan dipengaruhi jarak tempuh total benda, sedangkan kecepatan dipengaruhi perpindahan. Cukup jelas ya? Seperti itu tahap awal kita belajar tentang konsep gerak lurus. Semoga ini dapat bermanfaat, bisa dipelajari kembali. Terima kasih atas perjumpaan kita hari ini. Selamat pagi.